Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, hari ini kita akan melanjutkan materi tentang pembelahan sel. Sebelum lanjut ke materi, teman-teman silahkan mengklik link presensi yang ada di description box ya. Pada pembahasan kita kali ini, kita akan membahas tentang pembelahan sel. Bagaimana pembelahan sel, yaitu macam-macam pembelahan sel ada 3, yaitu mitosis, meiosis, dan amitosis. Amitosis itu pembelahan sel yang terjadi pada mikroorganisme uniseluler seperti bakteri dan cyanobacter. Sedangkan mitosis yaitu pembelahan sel yang terjadi pada sel-sel tubuh atau sel-sel regenerasi. Sedangkan meiosis yaitu pembelahan sel yang terjadi pada sel-sel kelamin seperti spermatogenesis dan oogenesis. Lanjut pada pembelahan amitosis. Pembelahan amitosis itu pembelahan spontan yang terjadi di mana sel langsung membelah menjadi 2. Pembelahan amitosis ini terjadi pada mikroorganisme uniseluler atau organisme bersel satu seperti amuba, cyanobacter, dan bakteri. Selanjutnya kita akan belajar tentang siklus sel. Jadi setiap sel mengalami yang namanya siklus sel. Sebelum adanya mitosis atau meiosis, itu ada yang namanya fase persiapan atau interfase. Dalam satu siklus sel itu ada yang namanya interfase dan fase pembelahan. Bisa kita lihat di sini, ada 3 tahap pada interfase yaitu fase G1, fase S, dan fase G2. Lalu dilanjut dengan profase, metafase, anafase, dan telofase. Interfase sendiri merupakan proses persiapan dan penimbunan energi sebelum pembelahan sel. Selain itu, nanti akan terjadi pertumbuhan organel-organel, karena untuk membelah organel harus digandakan. Lanjut, interfase terbagi menjadi 3 tahap, yaitu fase G1 atau growth, yaitu fase pertumbuhan dan perkembangan sel. Yang kedua, fase S atau sintesis, yaitu fase replikasi DNA. Fase G2 merupakan tahap akhir persiapan sel. Nah, di sini interfase belum ada kromosom, jadi DNA masih berupa benang-benang kromatin. Barulah di fase profase, kromatin ini memadat membentuk kromosom. Lanjut pada pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis ini terjadi pada sel-sel tubuh. Pembelahan mitosis ini mendukung pertumbuhan dan regenerasi sel, di mana ketika ada sel-sel kita yang rusak, maka pembelahan mitosis ini akan berfungsi. Terbagi menjadi 4 tahap, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, pada pembelahan mitosis kan ada 4 tahapan. Yang pertama yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Mari kita bahas satu persatu tahapan-tahapannya. Pada tahap profase, kromatin akan memadat dan menebal sehingga membentuk kromosom. Kromosom akan mengganda dan lengannya akan membentuk sisir kromatid. Lalu, sentriol akan menuju kutub berlawanan sehingga membran inti akan menghilang. Lanjut ke tahap metafase. Pada tahap metafase, kromosom akan berbaris satu-satu di bidang ekuator, lalu sentromernya akan terikat pada benang-benang spindel. Nah, lanjut pada tahap anafase, yaitu sisir kromatid akan terpisah, lalu akan ditarik oleh benang-benang spindel menuju kutub-kutub yang berlawanan. Lanjut lagi ke tahap telofase. Pada tahap telofase ini, membran inti akan terbentuk kembali, lalu terjadi sitokinesis atau proses pemisahan sitoplasma. Nah, pada meiosis ini terjadi pada sel-sel kelamin atau sel-sel gamet. Pada pembelahan meiosis ini terjadi 2 kali pembelahan, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Pada pembelahan meiosis 1, tahapan-tahapannya ada interfase, profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Sedangkan pada meiosis 2 ada profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Nah, pada meiosis 1 ini ada profase 1, di mana profase 1 ini tahapannya lebih lama dibandingkan dengan tahapan-tahapan yang lainnya. Pada tahap leptoten, kromatinnya akan menebal dan membentuk kromosom. Lalu pada tahap zigoten, kromatinnya mengganda
Dan pada tahap pakiten, di mana kromosom homolog saling berdekatan dan membentuk tetrad. Lalu pada tahap diploiden, terjadinya proses crossing over atau proses pindah silang. Dan yang terakhir yaitu tahap diakinesis, di mana proses crossing over ini telah selesai dan membran intinya akan menghilang. Nah, pada pembelahan meiosis 1 ini, kita bahas lagi. Pada pembelahan profase 1, di mana kromatinnya akan menebal dan membentuk kromosom. Lalu pada tahap metafase 1, kromosom homolognya berbaris berpasangan di bidang ekuator. Berbeda dengan pada pembelahan mitosis. Pada pembelahan mitosis itu, kromosom homolognya berbaris satu-satu di bidang ekuator. Sedangkan pada pembelahan meiosis 1 ini, kromosom homolognya berbaris berpasangan di bidang ekuator. Lalu pada tahap anafase, kromosom homolognya ditarik oleh benang-benang spindel menuju kutub yang berlawanan. Lalu pada tahap telofase 1, terjadilah proses sitokinesis dan menghasilkan 2 sel anak yang haploid. Nah, lanjut pada meiosis 2, di profase 2, kromatinnya akan menebal dan membentuk kromosom, sehingga membran intinya akan menghilang. Di metafase 2 itu, kromosom homolog berbaris satu-satu di bidang ekuator. Pada anafase 2 itu, di mana sister kromatidnya akan ditarik oleh benang-benang spindel menuju kutub yang berlawanan. Di telofase 2, terjadilah proses sitokinesis menghasilkan 4 sel anak yang haploid. Mengapa menjadi 4 sel anak yang haploid? Karena telah terjadi 2 kali pembelahan. 1 kali pembelahan menghasilkan 2 anak yang haploid, dan 2 kali pembelahan menghasilkan 4 sel anak yang haploid. Nah, lanjut ke perbedaan mitosis dan meiosis. Mitosis terjadi pada semua sel tubuh atau sel somatis yang sedang memperbanyak diri, sedangkan meiosis hanya terjadi pada sel gonad pada saat pembentukan. Lalu pada mitosis, hanya terdapat 1 pembelahan dalam 1 siklus pembelahan sel, sedangkan meiosis terjadi 2 tahap, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Pada mitosis, tidak terdapat pasangan kromosom homolog, sedangkan pada meiosis terdapat pasangan kromosom homolog. Lalu, pada mitosis tidak terjadi pertukaran segmen kromosom, sedangkan pada meiosis terjadi pindah silang antara kromosom homolog yang berpasangan. Lalu pada mitosis, sel baru yang dihasilkan dari suatu mitosis akan mempunyai struktur genetik yang sama dengan sel awal, sedangkan pada meiosis, sel yang dihasilkan melalui proses meiosis akan mempunyai jumlah kromosom separuh dari sel semula. Pada mitosis, hasil akhir dari pembelahan satu sel adalah 2 sel baru yang sama, sedangkan pada meiosis, hasil akhir dari pembelahan satu sel adalah 4 sel baru yang mempunyai jumlah kromosom separuh dari sel induknya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan, pada pembelahan meiosis ini ada spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis itu pembentukan sel sperma pada pria, sedangkan oogenesis itu pembentukan sel ovum pada wanita. Nah, sekarang kita bahas spermatogenesis. Spermatogenesis itu sel induknya pertama itu spermatogonium. Nah, spermatogonium ini membelah secara mitosis dan menghasilkan spermatosit primer. Nah, lalu spermatosit primer ini membelah secara meiosis 1 dan menghasilkan spermatosit sekunder. Nah, spermatosit sekunder ini membelah lagi secara meiosis 2 menghasilkan spermatid. Nah, spermatid ini melakukan pematangan atau diferensiasi sehingga terjadilah sperma. Nah, lanjut pada oogenesis. Oogenesis ini diawali dengan sel induknya atau sel utamanya yaitu oogonium. Oogonium melakukan pembelahan secara mitosis sehingga menghasilkan oosit primer, di mana pembelahan mitosis ini terjadi ketika bayi sejak dalam kandungan. Nah, ketika bayi sudah lahir, oogenesis ini mengalami fase istirahat atau interfase. Setelah bayi lahir dan mengalami pubertas, proses oogenesis ini dilanjut dan oosit primer mengalami pembelahan secara meiosis 1 di mana menghasilkan oosit sekunder dan badan polar, tetapi yang fungsional hanya 1 yaitu oosit sekunder. Lalu oosit sekunder ini mengalami pembelahan meiosis 2 dan menghasilkan ootid dan badan polar.
Seperti biasa, yang fungsional hanya satu, yaitu ootid. Ootid mengalami diferensiasi atau pematangan sehingga menghasilkan sel-sel telur. Nah, lanjut ke perbedaan oogenesis dan spermatogenesis. Oogenesis itu tempatnya di ovarium, sedangkan spermatogenesis di tubulus seminiferus di dalam testis. Lalu hasil dari oogenesis, satu sel fungsional yaitu ovum dan 3 sel non-fungsional yaitu badan polar. Sedangkan spermatogenesis 4 sel fungsional yaitu sperma. Proses oogenesis memiliki periode istirahat yang panjang, sedangkan spermatogenesis terjadi terus-menerus. Ukurannya berbeda, ada ovum yang berukuran lebih besar. Lalu pada spermatogenesis itu ukurannya sama. Waktu oogenesis itu terjadi pralahir, pasca pubertas hingga menopause, sedangkan spermatogenesis dimulai pada masa pubertas hingga selama hidup. Lalu jumlah produk yang dihasilkan, oogenesis itu hanya menghasilkan satu ovum setiap bulan, sedangkan spermatogenesis menghasilkan ratusan juta sperma. Nah, materinya sudah selesai. Untuk mereview materi kita hari ini, silahkan teman-teman mengisi link soal yang ada di description box. Terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.